Soal bergabungnya Demokrat dalam pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin akan kami bahas bersama Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khairon, Ketua DPP PDI Perjuangan ada Komarudin Watubun, dan peneliti utama politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Siti Zuhro. Selamat petang, Bu Wiwi, selamat petang Pak Komarudin, Selamat Pak Herman. Mbak Cindy. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Bu Siti. Baik, Pak Komarudin, saya ingin bertanya dari PDI Perjuangan, apakah ketika menunjuk AHY masuk ke kabinet ada koordinasi antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, Bu Mega? Saya kira sebelum itu yang terdahulu juga Ibu itu soal urusan kabinet itu hak prerogatif Presiden. Ya. Jadi tidak perlu koordinasi itu urusan itu ya. Itu sepenuhnya kewenangan Presiden untuk menentukan siapa menterinya. Apalagi dalam kondisi seperti begini ya Presiden memang membutuhkan Demokrat ya. Setelah Demokrat bergabung dalam koalisi, wajar saja kalau diberi kekuasaan. Kenapa menurut Anda Presiden butuh Demokrat? Ya sekarang kan sama-sama dalam koalisi ya. Bicara politik itu bicara masalah kekuasaan, bicara masalah kepentingan ya. PDIP nggak masalah ketika ada partai politik yang dulunya ada di oposisi selama 10 tahun kemudian ditunjuk masuk ke kabinet Jokowi? Ya karena fakta memang sekarang Demokrat berkoalisi dengan Pak Jokowi, wajar aja dikasih jabatan. Akhir masa jabatan gimana Pak Jokowi bagi-bagi kekuasaan untuk ketenangan dari akhir masa jabatan dia. Ini menurut Anda bagi-bagi kekuasaan gitu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi? Kalau bukan bagi kekuasaan apa namanya? Baik, oke. Bu Wiwi, Bu Siti Zuhro, ini benar Presiden sedang bagi-bagi kekuasaan dengan mengajak AHY masuk ke kabinet? Iya, ini memang apa ya, kita menyaksikan satu koalisi partai politik yang benar-benar tidak terukur dan tidak terformat gitu ya. Maka kapan bisa bergabung, kapan bisa hengkang dan sebagainya itu sangat cepat gitu. Analis politik sering kecele gitu ya. Sering kadang tidak bisa mengantisipasi. Tapi apa yang terjadi dengan bergabungnya Partai Demokrat, Ketua Umum diberikan bonus 8 bulan sebagai Menteri ATR, ini menunjukkan bahwa sebetulnya ini langkah awal untuk ini apa ya, Pak Jokowi mencoba mengantarkan nantinya pemerintahan baru yang akan terbentuk gitu ya. Sebelum itu sudah didahului dengan katakan gitu menambah Demokrat yang tentunya diharapkan tidak hanya di kabinet tapi paralel dengan keberadaannya nanti di DPR. Itu sangat diperlukan. Apalagi kita melihat ya, ini kan masih jauh dari tuntas lah hasil coblosan yang barusan kita lakukan itu. Maka tentu Pak Jokowi membutuhkan banyak dukungan gitu ya. Tidak hanya dukungan di kabinet tapi dukungan di parlemen dan juga dukungan massa nanti. Nah ini yang sebetulnya saya sedang berpikir gitu ya. Memang dalam 5 tahun itu usia atau rentang waktu gitu ya, dharma bakti dari seorang pemimpin negara itu tidak penuh 5 tahun jadinya, 4 tahun. Ini tahun politik luar biasa gitu ya, tidak hanya di tahun 2024 tapi di tahun 2023 juga ramai seperti ini. Kita tentu sebagai intelektual hanya mengharapkan gitu ya bahwa demokrasi melalui pemilu yang kita lakukan yang sangat pelik seperti ini itu nantinya akan betul-betul mengantarkan Indonesia, masyarakat Indonesia ke satu jenjang proses kematangan ya. Ini yang penting ya, tidak hanya sekedar bagi-bagi kue kekuasaan itu. Pak Herman, dari 9 tahun di luar pemerintahan tapi di akhir-akhir pemerintahan Jokowi di tahun politik akhirnya bergabung ke pemerintahan AHY sebagai Menteri ATR dan BPN. Apa sebenarnya pertimbangan dari Demokrat atau ada iming-iming dari Jokowi untuk bergabung? Ya pertama tentu jabatan menteri adalah hak prerogatifnya Presiden ya. Dan
kalau tidak ini adalah dalam pandangan publik ada perspektif politiknya, jabatan menteri memang adalah jabatan politis. Jadi saya kira asumsi dan persepsi masyarakat pasti akan ada ke arah sana. Namun lebih daripada itu, tentu bagi Partai Demokrat ketika negara membutuhkan, ketika Presiden membuka ruang dan kesempatan untuk berkontribusi besar terhadap bangsa dan negara ini, ya kader terbaik tentu akan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, juga bagi rakyat. Sehingga ketika Pak Jokowi tentu membuka ruang dan melantik Ketua Umum kami Mas AHY menjadi Menteri ATR BPN, ini adalah kesempatan juga untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi rakyat. Jadi idealismenya tentu di sana gitu ya. Tidak hanya semua itu dipandang dari sisi politik. Karena beberapa kali pun semenjak Pak Jokowi di periode pertama, tentu ya jika ada ruang itu, ya bagi kami tentu ini adalah kesempatan untuk berkontribusi besar terhadap bangsa dan negara. Kalau Yang disebut, Pak Herman, kalau yang disebut kedua, sebagai bagi-bagi kekuasaan dan juga tadi menggalang kekuatan Jokowi di parlemen dan juga di eksekutif, gimana dengan melibatkan Partai Demokrat? Yang kedua, ya saya sedikit, dalam sistem politik multipartai tentu tidak ada koalisi permanen, ya. Jadi tidak seperti misalkan di Amerika, kalau Demokrat berkuasa, liberalnya kemudian beroposisi atau sebaliknya. Nah sehingga di negara yang sistem politiknya multipartai, keluar dan masuk pada apakah mereka ada di pemerintahan maupun di luar pemerintahan, ini kan menjadi suatu hal yang logis gitu. Oleh karenanya ini tinggal bagaimana kita akan meletakkan diri. Seperti Mas AHY ini didasarkan kepada idealisme bahwa ada kepentingan yang lebih besar. Kami juga meyakini bahwa Pak Jokowi memiliki target-target dalam 8 bulan ke depan, ini harus ada target yang bisa diselesaikan. Pilihannya kepada siapa? Ya tentu harus kepada pilihan pertama ya secara politik, tentu juga harus partai-partai yang sekarang melekat dalam satu sistem ya ini menuju kepada kesinambungan. Yang kedua ya tentu juga harus memilih siapa figur yang tepat untuk memimpin itu, dan kami yakin bahwa Mas AHY mampu untuk bisa menjadikan solusi ke depan bagi Kementerian ATR BPN gitu. Sejak kapan sih obrolan dari Jokowi untuk bisa menempatkan AHY masuk ke kabinetnya? Apakah waktu Prabowo menemui SBY di Pacitan sudah ngobrol soal itu? Kemungkinan AHY masuk kabinet. Hubungan Pak SBY, hubungan Mas AHY dengan Pak Jokowi kan komunikasi itu kan terjalin terus gitu ya. Karena untuk kepentingan bangsa tentu juga kami meletakkan kepentingan partai. Nah oleh karenanya ketika kami di luar pemerintahan, kritik kami juga adalah kritik bagaimana mengkritik untuk lebih baik. Mengkritik untuk bisa pemerintahan lebih kontributif kepada masyarakat. Kritik yang tentu ini bisa membangun dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Artinya tidak juga asal kritik, kita juga tidak pernah mengkritik terhadap seseorang, tetapi apa yang dikritik tentu ini adalah menjadi sebuah capaian-capaian supaya pemerintah ke depan lebih baik. Kalau pemerintah lebih baik, juga rakyatnya akan lebih baik. Kalau kemudian pemerintahannya kurang baik, ya yang menjadi korban juga rakyat. Oleh karenanya, bagi kepentingan Demokrat, ruang yang diberikan jabatan saat ini sebagai menteri, tentu ini adalah untuk memberikan kontribusi kepada rakyat. Baik, Pak Herman, Pak Komarudin, PDI Perjuangan apakah nyaman dengan adanya Demokrat masuk ke kabinet Jokowi? Masih di mute Pak Komarudin? Boleh dinyalakan mikrofonnya? Karena ini kan pertama kalinya nih dalam 10 tahun terakhir bersama dengan Presiden Jokowi. Tadi Anda menyebutkan Demokrat saat ini kan berada di koalisinya Jokowi. Apakah merasa PDI Perjuangan saat ini sudah lebih minggir gitu dari koalisi Jokowi, Pak Komarudin? Tidak ada soal, fakta hari ini Demokrat sudah bergabung dengan koalisi yang didukung oleh Jokowi. Jadi sebenarnya tidak ada masalah kita. Nyaman-nyaman saja? Oh nyaman saya, buat apa kita buat masalah? Tapi kenapa tadi dalam pelantikan hanya 2 menteri dari PDI Perjuangan yang hadir? Hanya ada Pak Aswar, kemudian ada Pak Pramono Anung. Menteri-menteri ini sekarang semua calon DPR, jadi jangan diartikan tidak hadir berarti tidak
termasuk Pak Herman sekarang di dapil, saya ini juga sekarang di Jayapura ini. Oke. Jadi kalau tidak hadir langsung diartikan bahwa ini PD Perjuangan ada Nah, merasa sesuatu yang tidak beres itu. bukannya tidak diundang atau menolak hadir ya, Pak Komarudin, ini saya ingin mendapat Saya konfirmasi itu. tidak tahu, tapi yang pasti menteri-menteri itu semua masuk daftar calon DPR dan sekarang pasti semua ada di dapil. Oke, Bu Wiwi, jadi kalau ada Demokrat di kabinet Jokowi, bagaimana nanti hubungan antara Jokowi dan PD Perjuangan menurut Anda? Oke, sebelum personal kita institusional dulu ya. Saya sangat concern dengan bagaimana check and balances ya Ya. antara legislatif dan eksekutif. Ini praktis kalau semua dari 9 partai yang ada di DPR itu berarti 8 itu semuanya ke partai pendukung kekuasaan gitu ya. Tinggal satu PKS gitu ya. Bagaimana PKS melakukan oposisi sendirian gitu. Ini sangat tidak sehat sebetulnya, tidak balance, tidak imbang gitu. Lah tentu ada de facto dan de jure gitu ya. Apakah tentu PDIP sampai saat ini masih konsisten gitu ya. Setiap kebijakan pemerintah akan didukung penuh, itu yang perlu dipertanyakan dengan kenyataan perkembangan perpolitikan terakhir seperti ini. Demikian juga dari mungkin partai-partai yang ada di 01 dan di 03 khususnya gitu ya. Ini de facto. Kalau de jure memang ada koalisi tadinya kan gitu. Terus tadi itu pertanyaan Mbak Cindy ya tentang apa tadi itu PDI Perjuangan ya. Hubungan antara PD Perjuangan dengan Jokowi setelah Demokrat masuk ke kabinet Jokowi. Jadi menurut saya Demokrat masuk ataupun Demokrat tidak masuk dengan kondisi perkembangan terakhir ya, menurut saya belakangan itu memang kelihatan sulit untuk dikatakan harmonis, itu sulit menurut saya. Semakin menjauhkan hubungan keduanya, PDIP dan Jokowi. Iya, apalagi nanti seolah-olah Bu Mega atau PDIP sebagai faktor ya yang tidak bisa membuat Demokrat masuk ke koalisinya Pak Jokowi, seolah-olah seperti itu. Menurut saya tidak juga. Jadi ini sekarang betul-betul Pak Jokowi leluasa gitu ya memainkan perannya meskipun bukan ketua umum partai gitu ya. Jadi Pak Jokowi menggunakan kekuasaannya yang sangat banyak gitu ya dengan posisinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan gitu ya untuk menentukan para pembantunya, untuk menentukan partai-partai yang berkoalisi dan bahkan untuk yang akan datang. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah hal yang seperti ini akan berdampak positif terhadap tentunya demokrasi kita atau tatanan ketatanegaraan kita. Bu Wiwi tadi menyatakan bahwa Presiden Jokowi butuh Demokrat. Apakah ini ada kaitannya dengan kemunculan wacana hak angket soal kecurangan pemilu di DPR? Iya, itu double track, makanya saya katakan tadi pagi itu sebetulnya satu sisi sebetulnya ada untuk memastikan rezimnya Pak Jokowi sekarang ini bukan koalisi yang akan menang nantinya ya di Pilpres itu, tapi bagaimana saat ini Pak Jokowi akan menghadapi katakan keinginan gitu, tuntutan untuk munculnya hak angket lah. Lalu mungkin bisa ada rasa was-was dari Pak Jokowi sendiri, apakah hitung-hitungan partai-partai yang ada di DPR ini masih konsisten mendukung kan gitu, dengan adanya 01 dan 03 yang belum gitu ya mengatakan ada kebersamaannya kan gitu. Jadi menurut saya pengaruh-pengaruh seperti itu juga akan diperhitungkan dengan sangat seksama. Makanya kenapa secara sangat dini gitu ya Pak Jokowi harus mengundang Ketua Umum Partai Nasdem gitu ya, lalu juga merekrut Mas AHY dan sebagainya itu ya antara lain sebagai balance of power dalam hal ini untuk memastikan bahwa dukungannya itu tetap besar, seolah seperti itu. Oke, baik Pak Komarudin, dengan bergabungnya Demokrat di kabinet Jokowi, apakah nanti yang bergulir di DPR, di parlemen soal hak angket akan terus menguat? Ya, saya kira itu dua hal yang berbeda ya. Kalau urusan hak angket itu memang bagian dari komitmen kita untuk proses demokrasi itu tidak sekedar memenuhi syarat prosedural, tapi juga substansial. Dan
pasti yang menang yang menganggap wah ini tidak ada masalah. Tapi kalau kita partai atau calon yang bertarung saja menganggap masalah, barangkali itu dicurigai macam-macam. Tapi fakta, kalangan akademisi dan pengamat semua menyatakan pemilihnya memang ada masalah. Oke. Itu yang kita uji. Jadi kita uji bukan sekedar menguji soal karena kita kalah, bukan itu. Tapi proses demokrasi itu dari waktu ke waktu harus lebih baik. Karena apa? Karena Jokowi itu sendiri lahir karena adanya reformasi. Itu yang amanat yang harus kita kerja sama-sama. Jadi akan semakin dikuat oleh PDI Perjuangan hak angket di DPR selanjutnya? Ya itu pasti, itu jalan terus. Itu tidak ada kaitan dengan soal Jokowi buat. Baik. Nah, Pak Herman, kalau tadi disebutkan oleh Bu Wiwi, ini ada saja kaitannya atau ada saja alasannya untuk menggandeng AHY untuk menggalang kekuatan di parlemen menghadapi munculnya hak angket? Tanggapan Anda? Saya kira belum sampai ke sana ya. Karena yang terpenting saat ini adalah bagi Partai Demokrat ketika hak prerogatifnya Presiden memberikan ruang kepada Mas AHY menjadi Menteri ATR BPN, kami akan bekerja keras dan Ketum akan bekerja keras, Mas AHY akan bekerja keras untuk menuntaskan target-target yang ingin dicapai oleh Presiden Jokowi. Baik. Dan bahkan ya jika memungkinkan, ini adalah sebuah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan kapasitas Mas AHY yang tentu kami yakini mampu untuk bisa menjadi solusi di situ. Nah, terkait nanti dengan hak angket dan lain sebagainya, tentu itu akan kami sampai hari ini pun belum tahu karena kan sudah di dapil ini. Kalau bahwa hak angket itu kan akan ada prosesnya, akan ada proseduralnya, yang itu juga kita akan bicarakan di DPR. Baik. Dan masa proses tentu masih berada di dapilnya masing-masing. Bu Wiwi, ketika Anda tadi menyebutkan AHY masuk ke kabinet Jokowi ini sebagai awalan untuk merepresentasikan nanti bagaimana pemerintahan ke depan, Anda melihat akan ada reshuffle berikutnya? Ini yang makanya Pak Jokowi itu kan antisipatif sekali ya. Jadi mengantisipasi semuanya itu secara dini. Maka akan ada undangan terhadap ketua-ketua umum partai itu ya. Rencananya kan seperti itu. Maka dengan mengundang ketua-ketua umum partai itu bisa diketahui gitu ya. Bagaimana komitmen dan sebagainya. Mungkin setelah itu baru dia action. Ini perlu di reshuffle atau tidak kan itu. Jadi dia ingin dulu memastikan, meyakinkan, merekonfirmasi gitu ya. Dukungannya masih penuh, loyalitasnya masih penuh atau seperti apa. Maka itu yang akan dieksekusi segera oleh Pak Jokowi. Ini Pak Jokowi ini sudah out of the box seringnya gitu kan. Jadi reshuffle dalam waktu dekat menurut gitu Anda? Kan? Ya. Reshuffle dalam waktu dekat menurut Anda, singkat saja sebelum kita jeda. Tidak tertutup kemungkinan kalau ada yang resisten tidak ingin gitu ya berada di kabinetnya. Gitu. Menteri dari partai mana yang menurut Anda terancam? Kalau menurut saya ya mungkin PDI Perjuangan ya. Kalau PDI Perjuangan sama sekali menutup diri untuk diajak berbicara, tidak mau dan sebagainya gitu ya. Mau tidak mau mungkin akan ada reshuffle kan gitu. Yang kelihatan seperti itu karena pendekatan itu kayaknya lebih lancar dengan 01 ya. Baik. Pak Komarudin. Partai yang ada di 01 kelihatan sudah mulai didekati dan sudah terjadi kemarin kan. Ya, singkat saja Pak Komarudin, singkat saja. Kalau nanti mengincar reshuffle dan terancam PDI Perjuangan gimana? Singkat saja. Kalau menurut saya idealnya sih Pak Komarudin nggak masalah ya. Oke. Baik. Tidak masalah. Tadi saya sampaikan sejak terbentuk pemerintahan periode pertama maupun periode kedua itu seolah-olah ini Ibu Mega yang menentukan menteri, tidak ada itu. Ibu itu serahkan sepenuh menjadi hak prerogatif presiden. Ibu sangat menghargai urusan-urusan seperti begitu. Hanya publik kadang menilai wah. Jadi kalau kemudian presiden mau ambil tindakan itu ya silakan saja, tidak soal bagi kita. Baik, terima kasih Pak Komarudin Watubun, terima kasih Bu Siti Zuhro, terima kasih juga Pak Herman Khairon sudah berdiskusi bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Selamat sore.